Halo semuanya, kalian gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, apalagi di masa pandemi ini. Jaga kesehatan ya. Di video kali ini, saya, Kevin Gabriel Ginting dari kelas 12 MIPA 4 SMA 7 Depok akan menyajikan video tentang mengekstrak DNA buah mangga. Di mana selaku guru pembimbing saya, Ibu R. Sinta Dewi Kartika SPDMT, yang memberikan tugas ini kepada kami agar kami lebih paham tentang biologi, khususnya materi bab 3, yaitu substansi genetik. Pembahasan materinya. Komponen terkecil penyusun makhluk hidup disebut sel. Setiap sel memiliki nukleus yang mengandung kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom tertentu. Dalam kromosom ditemukan DNA yang berperan dalam menentukan sifat genetik setiap individu. Setiap genetik itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena setiap individu memiliki DNA yang khas, maka DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. DNA dan RNA. Substansi dasar nukleus terdiri atas nukleoprotein yang dibangun oleh senyawa protein dan asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat yang berkaitan dengan hereditas, yaitu DNA dan RNA. Keduanya bertanggung jawab terhadap sintesis protein serta mengontrol sifat-sifat keturunan. Lalu, DNA juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Berikut ini merupakan video praktek yang saya lakukan di rumah saya menggunakan buah mangga untuk melihat DNA-nya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kita gunakan ada air putih. Lalu yang kedua kita menggunakan gelas ukur. Ini saya menggunakan yang satuan gelas ukurnya mililiter. Lalu kita siapkan saringan. Lalu juga kita siapkan alkohol. Di sini saya menggunakan etil alkohol. Lalu kita siapkan lagi gelas, wadah, dan juga tusuk gigi. Lalu kita siapkan garam yang secukupnya. Lalu kita siapkan buah mangga yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu kita siapkan ziplock bag. Ini sudah saya pakai sih sebelumnya buat praktek. Dan juga sunlight. Lalu ada gelas untuk wadah, larutan sudah disaring, dan juga sendok teh. Langkah pertama, kita siapkan wadah untuk larutan. Lalu kita taruh sunlight ke dalam wadah, kira-kira sebanyak 5 ml. Atau lebih, kalian sesuaiin aja nanti sama buah yang ingin kalian pakai. Nah, setelah sudah kalian tuangkan kira-kira 5 ml, kalian tambahkan garam. Nah, ini saya takaran garamnya ini menggunakan 1 sendok teh garam atau kira-kira 5 gram garam. Sudah kalian masukkan garamnya ke dalam wadah, kalian siapkan gelas ukur dan juga air. Air putihnya ini bebas mau mentah atau mematang, kalian tuangkan ke dalam gelas ukur kira-kira sebanyak 50 ml. Nah, jika sudah 50 ml atau lebih terserah kalian, kalian tuangkan ke dalam gelas wadah yang berisi sunlight dan garam, lalu aduk rata-rata hingga rata dan jadinya seperti ini nantinya larutannya. Lalu kalian siapkan ziplock bag dan juga buah mangga. Nah, di sini saya masukkan ke dalam ziplock bag buah mangganya itu kira-kira 4 butir mangga. Lalu tuangkan larutan yang berisi sunlight, garam, dan air yang sudah diaduk rata ke dalam ziplock bag. Lalu ziplock bagnya kita tutup rata, jangan sampai ada udara. Jikalau sudah, kita hancurkan mangganya hingga bersatu dengan larutan yang tadi. Nah, ntar hasilnya akan seperti ini. Jikalau sudah seperti ini, kalian siapkan saringan dan juga gelas untuk wadahnya. Nah, di sini agak susah karena
walaupun sudah kita lihat cair seperti itu, masih ada yang menumpuk. Nah, nanti jikalau sudah disaring, kalian tekan-tekan lagi agar airnya itu masuk semuanya ke dalam gelas. Yang penting di sini kalian sabar aja buat ngetekan-tekan buahnya biar airnya tuh masuk semua. Nah, jikalau sudah airnya masuk semua ke dalam wadah, kalian tuang alkohol ke dalam gelas ukur kira-kira 10 ml. Lalu kalian tuangkan ke dalamnya, akan seperti ini hasilnya nanti. Jikalau sudah seperti itu, saya siapkan tusuk gigi, lalu saya ambil tusuk giginya untuk mengambil DNA-nya. Nah, nanti kira-kira akan seperti itu hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya, seperti kayak bijinya gitu ya kelihatannya. Hasilnya lebih jelas seperti ini. Nah, itu sudah saya foto agar hasilnya lebih jelas. Saya juga melakukan terhadap pisang, dan inilah hasilnya. Itu untuk larutannya sudah saya campurkan dan alkohol, dan itu DNA-nya. Saya lupa untuk memvideokan yang pisang, tapi seperti itulah hasilnya. Kesimpulan di video tersebut. Kenapa di video tersebut menggunakan deterjen? Karena kita harus menghancurkan membran dan dinding sel agar kita bisa menemukan DNA-nya. Itulah mengapa kita menggunakan deterjen. Itu disebut juga pemecahan sel atau lisis, merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Menyaring buah tadi berfungsi untuk memisahkan dinding sel, membran, organel, dan proteinnya. Dan sisa larutan buah yang disaring itu berisi filtered organel, yang dimana berisi juga nukleus dan mitokondria, dimana terdapat DNA-nya. Memasukkan alkohol ke dalam larutan bertujuan untuk mengendapkan DNA-nya, agar DNA-nya beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya kita menemukan alkohol. Praktek yang akan berhasil jika kita bersabar dan mengukur ukuran yang pas dalam menentukan larutan agar terciptanya DNA. Saya sudah melakukan percobaan ini selama 2 kali, dan 2 kali itu gagal karena saya menuangkan alkoholnya terlalu banyak ke dalamnya sehingga jadi encer, dia tidak keluar DNA-nya. Sepertinya DNA-nya hancur di dalamnya ketika saya menuangkan alkoholnya. Saya meminta maaf khususnya kepada Ibu Sinta karena sudah mengambil gambarnya tanpa izin, dan juga kepada kalian semua yang menonton video ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan yang membuat hati Anda kesal atau tidak berkenan mendengarnya, mohon maafkan saya yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi di mana materi tersebut salah atau tidak benar, mohon maafkan saya. Dan jikalau kalian tahu tentang materi tersebut yang dimana saya salah atau kurang tepat, saya mohon untuk menulisnya di kolom komen agar wawasan saya semakin bertambah dan tidak salah lagi ketika membuat tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Bye. Jaga kesehatan ya agar kalian tetap fit di masa pandemi ini. Dadah semuanya.